Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuyun Widianti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana merancang dan membuat simulasi rangkaian filter BPF Ordo 2 menggunakan rangkaian kaskade. Jadi pada rangkaian ini itu merupakan gabungan dari rangkaian LPF dengan rangkaian HPF. Kemudian langkah yang pertama, kita itu harus menentukan nilai dari setiap komponennya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa untuk nilai frekuensi cutoff untuk VCL itu 1 kHz dan untuk VCH itu 12 kHz. Jadi yang pertama itu kita menghitung untuk rangkaian LPF-nya dengan menggunakan frekuensi atas atau VCH sebesar 12 kHz. Kemudian kita tentukan nilai dari resistor pertama atau R1 sebesar 10 kΩ. Kemudian kita hitung C1. Jadi C1 itu diperoleh dari 0,707 per omega C kali R. Nah, terus 0,707 omega C itu kalau kita jabarkan lagi itu menjadi 2pi FCH kali R. Nah, ini merupakan perhitungannya dan hasilnya itu 0,9 nanofarad. Selanjutnya kita menghitung untuk rangkaian HPF dengan frekuensi cutoff menggunakan VCL atau frekuensi bawah sebesar 1 kHz. Untuk frekuensi telah diketahui, kita ubah menjadi Hz, kilohertz menjadi Hz. Kemudian kita tentukan nilai dari C2. Untuk C2 kita tentukan sebesar 1 nanofarad atau 1 kali 10 pangkat min 9 farad. Kemudian untuk R1 sudah ditentukan tadi yaitu sebesar 10 kΩ. Dan untuk R2 kita cari dari setengahnya dari R1 yaitu setengah dari 10 hasilnya 5 kΩ. Kemudian untuk R3 dan R4 kita cari dari rumus AV sama dengan 1 plus R3 per R4. Untuk ketentuan nilai AV itu sudah ditetapkan yaitu 1,586 sama dengan 1 plus R3 per R4. Kemudian 1 ini dipindahkan ke sisi sini sehingga hasilnya itu 0,586 karena 1,586 dikurangi 1 hasilnya sekian. Kemudian sama dengan R3 per R4. Di sini berarti bahwa R3 banding R4 itu 0,586 banding 1. Jadi kalau misal kita kalikan dengan angka 5, otomatis R4-nya itu bernilai 5 gitu. Jadi untuk R3 kita pakai 2,93 dan untuk R4 kita pakai 5 kΩ. Kemudian kita lanjut ke merangkai rangkaiannya dengan aplikasi skematik. Untuk mencari komponen secara praktisnya kalian bisa ketikkan di sini. Yang pertama resistor. Komponen resistor itu kita menggunakan simbol R. Kita enter. Nah, kita tap aja sebanyak sekitar 8. Setelah itu kita butuh kapasitor sebanyak 4. Kita enter. Setelah itu kita butuh apa lagi? Coba kita lihat di sini. Resistor, kapasitor, terus ini ada
pakai yang LM324. Kemudian kita ground, karena saya sudah pernah mencari untuk ground simbolnya tuh GND Earth. Kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita rangkai seperti ini. Kemudian apabila kalian ingin merotasi, kalian bisa Ctrl R seperti ini. Kemudian kita tambahkan tegangannya, kita pakai VDC dan VDAC. Taruh di sini. Kemudian VAC. Untuk menghubungkan, kita bisa pakai cara Ctrl V atau bisa ke bagian sini. Kita Ctrl V aja, terus kita sambungkan.
Kenapa ini R2 hasil nilai komponennya itu 10 kilo ohm? Karena pada gambar di sini itu keterangannya yang R2 ini pada rangkaian tadi itu merupakan R1. Jadi R1 ada 2 di sini, C1 nilai C1 di sini sama di sini itu sama. Kemudian ini kapasitor di sebelah sini juga sama. Gitu. Ini R3, R4, R3, R4 nilainya sama. Kemudian ini R2, R2. Kemudian untuk C1 itu 0,9 nanofarad. Setelah itu kita cek apakah komponen ini sudah benar atau belum, sudah komplit atau belum. Kita ke analisis, kemudian electrical load check. Sebelum itu kita save terlebih dahulu. Kita kasih nama terserah kalian. Setelah itu kita ke analisis, kemudian electrical load check. Kita cek di sini. Ini netlist complete, berarti udah aman. Kemudian yang kedua kita print netlist. Kita cek apakah sudah aman. Semuanya sudah aman. Lalu kita ke sini, analisis circuit, pilih yang accessory. Jadi di sini nanti grafiknya akan memunculkan frekuensi mulai dari 10 Hz sampai 100 kHz. Begitu. Kita close. Kemudian kita pilih, mohon maaf, ini ada satu komponen yang belum ditambahkan, yaitu voltage. Kita belum menambahkan ini. Taruh di bagian output. Sudah, kemudian kita ke bagian simulate. Dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa konsep dari GTF yang telah kita pelajari itu, konsep dari GTF itu meloloskan frekuensi-frekuensi yang telah ditetapkan, dan dia akan memblok frekuensi di atas maupun di bawah frekuensi yang telah ditetapkan. Nah, dari frekuensi 0 sampai 20 kHz mereka diloloskan, kemudian di atas 20 kHz mereka diblok sehingga turun seperti itu. Frekuensi atas dan frekuensi bawah seperti itu. Sekian penjelasan mengenai bagaimana cara merangkai rangkaian BPF beserta penjelasan grafiknya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.